Bisa kita lihat pada penggaris di bagian atas sudah terdapat 15 mm dan penggaris kiri juga terdapat 15 mm. Untuk membuat margin, kita dapat menarik garis yang vertikal dari penggaris yang vertikal dan garis yang horizontal dari penggaris yang horizontal. Sebagai contoh, saya akan menarik garis dari penggaris yang di bagian kiri. Kita dapat mengklik tahan dan perhatikan angka 15 mm di atas. Kalau sudah pas, kita lepas. Bisa kita lihat di sini akan muncul garis biru berupa guideline. Selanjutnya, kita dapat menarik dari penggaris atas, lalu kita perhatikan angka 15 mili pada penggaris di bagian kiri. Jika sudah pas, kita dapat lepas. Yang sulit pada proses pembuatan margin adalah kita harus juga membuat garis pada bagian kanan dan juga bagian bawah. Begitu juga pada artboard kedua dan juga artboard ketiga dan seterusnya. Intinya adalah pada bagian kiri kita akan lebih mudah dalam proses pembuatan marginnya karena angkanya dimulai dari 0. Jadi kita dapat dengan mudah meletakkan posisi garisnya di angka 15. Namun pada area kanan, angka ini tidak dimulai dari 0, melainkan dimulai dari angka 210. Otomatis, secara matematika kita harus menguranginya sebanyak 15 mm. Begitu juga pada bagian bawah. Saya akan membeberkan rahasia untuk mempermudah cara bekerja kita dalam proses pembuatan margin secara cepat. Saya akan membuat kotak menggunakan rectangle tool berupa fill berwarna merah tanpa menggunakan stroke. Namun pembuatan kotak ini saya akan menggunakan dengan cara yang paling awal sudah kita pelajari di sesi pertama, yaitu dengan cara klik. Dan pada bagian width dan height ini saya isi dengan angka 15 mili kali 15 mili. Lalu saya klik OK. Kotak ini akan saya letakkan pada bagian sudut kiri atas yang sudah kita berikan margin. Jika ukuran margin kita tadi sudah sesuai, otomatis kotak yang kita buat ini juga akan menyesuaikan pada area luar margin. Secara logika, jika kotak merah dengan ukuran 15 mm kita letakkan pada bagian sudut dan pas dengan ukuran marginnya, berarti kita juga dapat menduplikasikannya ke 3 sudut yang kosong. Otomatis, kita sudah tidak perlu lagi menghitung berapa ukuran dari margin yang akan kita buat. Kita cukup menarik garisnya dari kiri, lalu kita buat pas pada pinggir area kotak merah, begitu juga yang atas. Kita tarik, klik tahan, lalu lepas pada area pinggir kotak merah. Supaya lebih jelas, kita juga dapat zoom in untuk melihat secara detail apakah garis yang sudah kita buat ini pas pada kotak merah atau tidak. Namun, bisa kita lihat di sini, garis yang sudah kita buat ini otomatis terkunci. Untuk melepaskan kuncinya supaya kita bisa menggeser-gesernya lagi, kita dapat klik kanan pada garis biru ini atau pada guideline, lalu kita pilih Unlock Guides. Otomatis garis ini sudah tidak terkunci dan kita dapat dengan bebas menggesernya sesuai dengan area yang kita mau. Jika garis margin pada artboard pertama ini sudah sesuai, kita akan membuat garis margin untuk artboard nomor 2 dan juga artboard nomor 3. Jika kedepannya kita harus membuat artboard yang lebih banyak lagi, otomatis kita akan kehabisan waktu dalam proses pembuatan margin ini jika satu persatu. Jadi, trik selanjutnya yang akan saya ajarkan adalah kita akan mengcopy guideline yang sudah kita buat pada artboard pertama ini, lalu akan kita letakkan pada keseluruhan artboard. Dengan cara, kita dapat select all. Select all ini berfungsi untuk menseleksi keseluruhan objek yang ada pada artboard kita, tidak terkecuali guideline. Lalu kita dapat pilih copy, lalu kita pilih edit paste on all artboard. Otomatis semua objek dan juga guideline yang tidak terkunci
akan terduplikasi ke seluruhan artboard. Kemudian kita harus mengunci guideline yang sudah kita buat ini dengan cara klik kanan Lock Guides, agar kedepannya tidak akan terjadi ketidaksengajaan garisnya tergeser. Selanjutnya, kita harus menghapus keseluruhan kotak merah ini, karena kotak-kotak merah ini hanyalah sebagai bantuan saja. Jadi kita dapat select all lagi untuk menseleksi semua kotak merah ini, lalu kita delete. Guide-nya tidak akan terhapus karena sebelumnya guideline-nya sudah kita kunci. Jika pada proses ini garis guideline kalian juga hilang, berarti kalian sebelumnya lupa untuk menguncinya terlebih dahulu. Berikutnya, pada proses pembuatan desain layout, kita tidak terburu-buru untuk langsung memasukkan gambar ataupun tulisan. Tapi pada layout yang menggunakan banyak gambar dan banyak tulisan, sebaiknya di awal kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka ini kita cukup buatnya menggunakan basic shape yang sudah kita pelajari di sesi awal, yaitu kotak, lingkaran, poligon, dan lain-lain. Namun secara umum, kita akan lebih sering menggunakan rectangle pada proses pembuatan kerangka ini. Saya akan menjelaskan untuk halaman 2 dan 3 terlebih dahulu, karena halaman 1 hanya berupa cover yang dimana tidak terlalu banyak menggunakan tulisan ataupun gambar. Untuk area tulisan, saya akan menggunakan rectangle berwarna abu-abu. Di halaman 2 ini, saya akan membagi body text menjadi 3 kolom. Jadi, jika sudah membuat satu kotak, kita cukup duplikat kotak ini dengan tahan Alt. Jika kita ingin menduplikat dengan jarak yang sama seperti yang sudah kita lakukan, kita dapat menggunakan shortcut Ctrl atau Command D untuk membuat objek duplikasi dengan jarak yang sama seperti objek sebelumnya. Di sini bisa kita lihat, setelah kita duplikat menjadi 3 kolom, ternyata dirasa terlalu lebar, melebihi margin dan juga artboard-nya. Otomatis, kita harus menggeser kolom yang lebar tadi menjadi masuk ke area marginnya. Jadi, kita harus mengecilkan 3 kolom ini agar pas dengan area marginnya. Kita dapat menggunakan selection tool, seleksi ketiga kotak ini, ambil bounding box kanan, klik tahan, geser ke kiri, hingga pas di batas margin. Otomatis kita mendapatkan 3 kolom dengan ukuran yang sama dan pas berada pada marginnya. Selanjutnya, pada halaman ketiga, saya akan membuat 3 kolom berupa 2 kolom tulisan dan 1 kolomnya gambar. Jadi saya cukup menduplikat 3 kotak ini ke halaman ketiga. Lalu saya atur scale-nya supaya memenuhi keseluruhan halaman. Namun pada kotak paling kanan, saya akan merubahnya menjadi gambar. Otomatis di sini saya harus merubah warnanya menjadi warna lain. Jadi di sini saya mengganti warna kotak abu-abu ini menjadi warna merah supaya kita dapat lebih mudah mengetahui mana bagian gambar dan mana bagian tulisan. Khusus untuk gambar yang ingin kita buat memenuhi area pinggir kertas, kita harus melebarkan kotak ini hingga batas bleed. Jadi, jika pada elemen teks kita harus membuatnya sesuai dengan batas margin, sedangkan pada elemen gambar kita harus membuatnya sesuai dengan batas bleed. Dan jika kalian ingin membuat gambar yang lebih fleksibel, tidak kotak, kalian juga dapat menggunakan pen tool ataupun tools lainnya dalam membuat objek. Pada halaman 1, di area cover ini, saya akan membuat gambarnya tidak hanya berupa kotak, tapi saya membuat shape-nya menggunakan pen tool. Jadi nanti kita akan mendapatkan gambar pada bagian cover dengan potongan yang lebih menarik. Di sini, saya sudah selesai membuat kerangka pada desain layout yang akan saya buat. Selanjutnya, tahapan awal yang paling mudah kita lakukan terlebih dahulu adalah memasukkan gambar ke area merah atau shape merah yang sudah saya buat. Untuk memasukkan gambar yang sudah tersedia ke dalam Adobe Illustrator, kita cukup drag and drop saja.